kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Sarasehan yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita tidak sekedar mendengar sejarah Pak Nasir, tetapi sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini ya. Kita melanjutkan pembicaraan kemarin, materi kemarin ya. Karena itu kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang trio pahlawan kita ini, tokoh kita, Pak Nasir, Pak Saprudin, dan Pak Rum, yang ini punya peran penting ternyata di dalam mempertahankan negara Republik Indonesia setelah merdeka, ya. Karena Belanda tidak rela Indonesia merdeka. Muncullah kemudian tarik ulur yang kemudian seperti dimulai dari mencoba agresi Belanda ya, yang itu diselesaikan secara diplomatis, secara taktis, secara politis oleh 3 orang ini. Masing-masing mempunyai peran yang signifikan ya. Ketika misalnya di Linggarjati itu ternyata kan Syahrir membawa Pak Rum ya dan Pak Gani ya. Iya. Nah, betul. Ini perundingan cerdas dan komitmen, punya integritas. Kalau sekarang misalnya saya mewakili Indonesia berunding soal apapun, bisa jadi itu saya jual tuh Pak Lukman. Nah, udahlah kita ngalah aja lah saya, asal ini saya dibikinin pondok besar lah di sana berapa hektar gitu kan Pak Lukman ya. Ya, karena udahlah selesai aja lah. Itu mungkin kalau saya. Tapi kan ini luar biasanya di sini Syahrir ya, yang ditunjuk nggak salah itu didampingi Pak Rum, masing-masing punya integritas, dan itu intinya adalah kemenangan buat bangsa kita gitu. Ya. Gitu. Lengkapnya saya kira Pak Lukman silakan cerita peran-peran masing-masing orang ini ya, dari perjanjian, dari peperangan dan lain-lain, supaya kita bisa melanjutkan kajian yang kemarin yang sudah kita selenggarakan juga. Insya Allah sekarang kita akan banyak mendapatkan hikmah. Ya, apalagi di sini ada Ustadz Farid Ahmad Oqbah nih, yang akan membahas apa yang disampaikan Pak Lukman, menegaskan. Karena apa? Ini Ustadz ini penting. Karena kerjaan dia 10 tahun dulu kerjanya baca buku aja, buku sejarah ulama-ulama besar bangsa. Tidak hanya di Indonesia, di dunia dia paham. Jadi kalau tanya sejarah para ulama, ini tempatnya ya dalam berbagai pergerakan. Jadi saling melengkapi Pak Lukman. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Lukman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Sarasehan rahimakumullah, kita lanjutkan Sarasehan kita. Kemarin kita sudah memulai membicarakan tentang 3 serangkai atau 3 patriot negarawan yang lahir dari Masumi, yang berperan besar dalam menyelamatkan eksistensi negara dan bangsa Indonesia. Hari ini tepat 71 tahun yang lalu di Jakarta. Suaranya kok nggak jelas ya Pak Sekjen? Kurang jelas. Jadi hari ini 7 Mei 2020, 71 tahun yang lalu di Jakarta ditandatangani pernyataan Rum-Ruyam. Pernyataan ini tidak lahir dengan sendirinya. Seperti kemarin sudah saya jelaskan, itu bermula dari serangan salah perhitungan Belanda. Belanda mengira dengan
menduduki ibu kota Jogja dengan menangkap dan membuang presiden, wakil presiden, sejumlah menteri ke luar Jawa, maka nasib republik ini selesai. Tetapi selalu kita punya rencana, Allah Maha Perencana. Ternyata di Bukit Tinggi ada seorang patriot Muslim, Mr. Sapudin Prawira Negara. Pak Sap itu Menteri Kemakmuran dalam kabinet Hatta. Jadi sesudah Amir Syarifuddin jatuh karena menandatangani perjanjian Renville yang menyebabkan wilayah Indonesia semakin kecil, hanya daerah Jogja dan sekitarnya, Amir Syarifuddin mendapat tantangan keras dari mana-mana, mendapat oposisi, sehingga dia meletakkan jabatan. Kemudian Bung Karno menunjuk Bung Hatta, Wakil Presiden Muhammad Hatta, menjadi Perdana Menteri. Dalam kabinet Hatta ini, Mr. Sapudin Prawira Negara ditunjuk menjadi Menteri Kemakmuran. Nah, saat itu Sapudin sedang berada di Bukit Tinggi karena sebelumnya dibawa oleh Hatta ke Bukit Tinggi untuk menyelesaikan ada soal-soal keuangan lah yang terjadi di Bukit Tinggi itu antara pemerintah di Sumatera Tengah waktu itu, masih belum ada Sumatera Barat, Sumatera Tengah. Ya, negara yang baru merdeka, ya kan. Jadi urusan administrasi keuangan itu masih belum terlalu terlatih gitu. Nah, jadi agak ada konflik soal keuangan. Sapudin sebagai ahli keuangan diminta oleh Bung Hatta untuk menyelesaikan. Nah, ternyata ketika Bung Hatta pulang ke Jogja, Sapudin ditinggal di Bukit Tinggi. Dan tidak tahu apakah ini feeling dari Hatta, mungkin untuk jaga-jaga kalau terjadi sesuatu di Jogja, maka Sapudin di Sumatera bisa melakukan sesuatu tindakan. Jadi itulah di luar dugaan Belanda, di luar pengetahuan Belanda, ada Sapudin di Bukit Tinggi yang segera pada hari itu juga melakukan tindakan cepat dengan mengumumkan berdirinya pemerintah darurat Republik Indonesia bersama dengan Gubernur Sumatera Mr. Tengku Muhammad Hasan. Gerakan Sapudin dengan pidato-pidato di pidato radio yang dipancar luaskan oleh para simpatisan perjuangan Indonesia, akhirnya sampai ke New Delhi, sampai ke markas besar PBB. Maka dari pidato itulah kemudian lahir satu keputusan dari Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB memerintahkan kepada Belanda dan Indonesia untuk kembali ke meja perundingan. Putusan PBB itu, Dewan Keamanan PBB itu tanggal 23 Maret tahun 49. Di situ dinyatakan bahwa Komisi PBB untuk Indonesia sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 49 dengan tidak memberi hak tuntutan serta pendirian dari masing-masing pihak haruslah memberi bantuan guna mengusahakan persetujuan tentang pelaksanaan dari resolusi Dewan Keamanan tertanggal 28 Januari tahun 49. 2. Tanggal dan syarat-syarat untuk mengadakan konferensi meja bundar yang telah diusulkan akan diadakan di Den Haag dengan maksud
supaya perundingan yang diusulkan dalam resolusi tanggal 28 Januari dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin. Belanda yang sudah kepepet, akhirnya ya mau tidak mau, karena ini disahkan Dewan Keamanan, dia setuju untuk melaksanakan konferensi meja bundar di Den Haag. Tetapi ya, Belanda masih juga mau melakukan apa? Mau main licik juga dia. Dibujuknya Soekarno, dibujuknya Hatta untuk bersedia berangkat ke Den Haag itu langsung dari Jogja. Langsung dari Bangka. Jadi dibujuknya Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk bersedia berangkat ke Den Haag menghadiri konferensi meja bundar langsung dari Bangka. Jadi nggak perlu dari Jogja, langsung aja dari Bangka. Sebagai pemimpin terkemuka Indonesia. Ini yang kemudian oleh Bung Karno, oleh para pejuang ditolak. Termasuk oleh Pak Natsir. Pak Natsir yang tidak ikut ditahan di Bangka, itu sampai memerlukan untuk datang langsung ke Bangka, menyampaikan sikapnya kepada Bung Karno dan Bung Hatta, supaya jangan mau dibujuk Belanda. Jangan mau berangkat ke KMB dari Bangka. Harus dari Jogja. Jogja harus dijadikan modal perjuangan. Kata Pak Nasir itu nggak boleh pangkat presiden kok diturunkan cuma menjadi pemimpin terkemuka. Jadi itulah sepakat para pejuang untuk menjadikan pulihnya pemerintah di Jogja sebagai prasyarat untuk terselenggaranya konferensi meja bundar. Jadi akhirnya memang Belanda nggak bisa lagi macam-macam, maka diselenggarakanlah mulai pertengahan April perundingan di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum, delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Ruwen. Nah, pada tanggal 7 Mei 1949, tepat 71 tahun yang lalu, lahirlah kemudian masing-masing pihak menyampaikan statement. Pertama sekali statement delegasi Republik Indonesia yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Rum. Saya akan bacakan lengkap statement delegasi Indonesia. Sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia, saya diberi kuasa oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk menyatakan kesanggupan mereka sendiri personlik sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan tertanggal 28 Januari 1949 dan petunjuk-petunjuknya tertanggal 23 Maret 1949 untuk memudahkan tercapainya. 1. Pengeluaran perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Poin 1 ini menyebabkan kemarahan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Karena angkatan perang yang dia pimpin dalam rumus ini disebut pengikut Republik yang bersenjata. 2. Kerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Dan 3. Turut serta pada konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Jadi dari awal pemerintah Belanda itu ingin sekali
supaya Republik Indonesia ini berbentuk federal. Itu lihat dari sejak perjanjian Linggarjati begitu sikap Belanda. Belanda ingin ada dibentuk satu uni Indonesia Belanda, uni Belanda Indonesia yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Jadi Belanda ingin dibentuk negara Republik Indonesia Serikat. Misalnya dalam Linggarjati itu disebut itu pada pasal 2, pemerintahan Belanda dan pemerintah Republik Indonesia bersama-sama menyelenggarakan segera berdirinya sebuah negara berdaulat dan berdemokrasi yang berdasarkan perserikatan dengan dinamai Negara Indonesia Serikat. Jadi sejak Linggarjati itu konsepnya sudah Negara Indonesia Serikat. Dalam Rum-Ruyen juga begitu. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta akan berusaha mendesak supaya politik demikian diterima oleh pemerintah Republik Indonesia selekas-lekasnya setelah dipulihkan di Yogyakarta. Jadi isi dari statement Pak Rum itu jelas. Ya kan, pertama memerintahkan penghentian gerilya. Kedua, menjaga perdamaian. Ketiga, ikut KMB, ya kan? Agar terbentuk negara kesatuan, negara Indonesia Serikat. Dan bagian terakhir tadi, dipulihkannya pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Nah, statement delegasi Belanda yang diucapkan oleh Dr. Van Rooyen itu lebih banyak lagi butirnya itu. 7 butir. Pertama, delegasi Belanda menyatakan bahwa berhubung dengan kesanggupan yang baru saja diucapkan oleh Mr. Muhammad Rum, ia menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Sudah menang itu. Artinya Indonesia sudah menang, sudah Jogja dipulihkan. Delegasi Belanda selanjutnya menyetujui pembentukan satu panitia bersama di bawah naungan Komisi 3 negara untuk mengadakan penyelidikan dan persiapan yang perlu sebelum kembalinya Republik Indonesia ke Jogja. Mempelajari dan memberi nasihat tentang tindakan-tindakan yang akan diambil untuk melaksanakan penghentian perang gerilya dan kerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Ketiga, pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan jabatannya yang sepatutnya dalam satu daerah yang meliputi Kepresidenan Yogyakarta. Dan bahwa ini adalah suatu langkah yang dilakukan sesuai dengan maksud petunjuk-petunjuk Dewan Keamanan. Pemerintah Belanda menguatkan sekali lagi kesanggupannya untuk menjamin penghentian segera daripada semua gerakan-gerakan militer dan membebaskan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik yang ditangkapnya sejak tanggal 17 Desember 1948 dalam Republik Indonesia. Jadi, ya kalau kita baca semuanya, statement Van Rooyen itu isinya pengakuan kekalahan. Ya, dia keluar dari Jogja, dia pulihkan pemerintahan, dia bebaskan semua tahanan politik. Itu luar biasa. Tapi itu di bawah negara persemakmuran, Pak Lukman ya. Poin yang diterima. Iya, diterima. Uni Belanda Indonesia. Jadi kemudian nanti kalau kita lihat juga di antara hasil KMB ya. KMB itu kan hasilnya adalah penyerahan kedaulatan negara Indonesia Serikat oleh
kerajaan Belanda. Jadi memang ini pandai-pandai anu saja. Bung Karno itu nggak setuju itu. Kalimat penyerahan kedaulatan itu nggak setuju. Bung Karno maunya pengakuan kedaulatan. Tapi kata Rum, kalau kita ngotot minta pengakuan kedaulatan, itu bisa gagal KMB. Bisa gagal. Karena Belanda itu tetap pada keyakinannya bahwa kedaulatan Republik Indonesia itu seutuhnya berada di tangan Belanda. Dan Belanda bersedia menyerahkan kedaulatan itu kepada negara Indonesia Serikat tanpa syarat dan tidak dapat diganggu-gugat lagi. Jadi nggak bisa lagi dicabut itu. Sekali diserahkan sudah selesai. Maka kemudian, kata Pak Rum, Hatta itu kalah dalam kata-kata, tetapi menang dalam kenyataan. Nah, itulah yang diambil. Itulah yang diambil. Nah, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, ini hasil gemilang, tetapi ini menjadi persoalan di kalangan para pejuang. Di kalangan para pejuang. Tadi saya sudah sampaikan, Jenderal Sudirman tersinggung oleh frasa pengikut Republik yang bersenjata. Ya. PDRI dia merasa ditinggalkan. Itu dalam buku 70 tahun Muhammad Rum, Pak Asap itu menulis kira-kira begini kalimatnya. Hanya satu kali Rum pernah menyeleweng, yaitu ketika dia mau berunding dengan Belanda, mau disuruh oleh Soekarno. Padahal Soekarno waktu itu bukan presiden, kata Safrudin. Itu apa sekali. Itulah satu-satunya ungkapan dari Safrudin yang sangat menurut saya sangat keras. Supaya nggak salah ini saya bacakan ini kalimatnya Pak Sap terhadap Rum. Boleh. Boleh ya. Nah, begini. Sebentar. Hanya satu kali katanya. Nah. Sebentar. Hanya sekali dia menyeleweng. Nah, kata Pak Sat. Hanya sekali dia menyeleweng. Yakni tatkala dia menjalankan perintah atas permintaan Soekarno yang waktu itu bukan menjabat presiden. Karena sedang dalam pembuangan. Untuk berbicara dengan Van Rooyen yang menghasilkan apa yang lazim disebut persetujuan Rum Van Rooyen. Dia berani berbicara seolah-olah tidak ada PDRI. Padahal PDRI pada waktu itu adalah satu-satunya pemerintah yang sah. Itu ditulis dalam buku 70 tahun Muhammad. Tapi sahabat-sahabat sekalian, di sini kita sekali lagi diberi teladan bagaimana para pejuang kita itu pada akhirnya berpihak kepada kepentingan bersama. Pak Dirman marah. Pak Dirman bikin telegram ke Pak Sam mempersoalkan perjanjian Rum Rooyen ini. Masa orang dalam tahanan katanya kok bisa menyuruh orang berunding? PDRI, para pimpinan PDRI marah. Tapi
kita lihat nanti episode selanjutnya itu luar biasa yang dilakukan oleh Sam. Orang di Jogja sudah gelisah. Kata Jenderal Simatupang, Jogja sudah kembali. Presiden, wakil presiden sudah ada di Jogja. Tapi dua orang yang berjuang itu belum kembali ke Jogja. Simatupang tidak bisa membayangkan, dia tulis ini dalam bukunya yang terkenal itu, Laporan dari Banaran. Ya betapapun benar ya, apa arah politik yang dilakukan oleh Soekarno, karena memang yang dikenal oleh Belanda, oleh dunia internasional itu, ya Soekarno-Hatta. Orang tidak tahu di mana Sapri-Sapri itu kan mobile ya kan. Dia hari ini ada di sini, besok ada di mana lagi gitu. Sehingga susah orang mencari Safrudin. Yang lebih mudah adalah mencari Soekarno, mencari Hatta, karena dia ada alamatnya jelas di Bangka. Nah, kalau ini apa namanya perintah Dewan Keamanan untuk segera berunding ini terhambat gara-gara tidak berhasil menemukan Safrudin, ya itu bisa lain lagi ceritanya. Bisa-bisa dunia internasional berkurang simpatinya kepada Indonesia. Jadi kata Simatupang dalam soal ini, langkah yang dilakukan oleh Soekarno itu benar. Tapi yang berjuang nyata di lapangan itu, bagaimana terus diakui, ya dua orang itu. Safrudin dan Sudirman. Apa jadinya Jogja kembali kalau Safrudin dan Sudirman tidak datang? Nah, kemarin sudah saya sampaikan bagaimana perundingan itu, bagaimana sesudah Hatta gagal, Soekarno mengirim Natsir yang juga orang yang tidak setuju persetujuan Rumruyan. Dia kalah dalam voting di Masumi. Masumi dalam voting akhirnya mendukung Rumruyan. Natsir kalah. Tetapi sebagai seorang Demokrat, sebagai seorang yang biasa bermusyawarah, ya kekalahan itu tidak menjadi sebab Pak Natsir kecewa berlama-lama, tidak. Jadi ketika oleh Presiden Soekarno, Natsir diminta untuk menemui Safrudin, membujuk Safrudin supaya mau kembali, tugas itu dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Tetapi tanggal 10 Juli tahun 49, akhirnya Safrudin dan rombongan tiba di Jogja. Disambut hangat. Nah, sesudah mendengar Safrudin tiba di Jogja, barulah kemudian Jenderal Sudirman mau kembali ke Jogja. Tetapi kekhawatiran orang masih belum selesai. Orang masih cemas apa yang akan diucapkan Safrudin. Ya. Pada tanggal 13 Juli malam diadakanlah sidang kabinet. Sekali lagi saya meminjam istilah Jenderal TB Simatupang. Ini ada dua, kata Simatupang, ada dua pemerintah yang hadir dalam sidang kabinet tanggal 13 Juli. Yang satu pemerintah yang di Bangka, yang kedua pemerintah yang berjuang di hutan belantara. Pak Safrudin pernah juga menyindir orang-orang di Bangka itu. Orang-orang di Bangka itu kan tiap pagi dia sarapan dengan roti, dengan keju, dengan susu, katanya kan. Ya, nggak enaknya ditahan oleh pemerintah Belanda, makanya tetap roti, keju, dan susu gitu. Dibandingkan dengan Pak Dirman, dibandingkan dengan Pak Sap yang bergerilya dari hutan ke hutan. Tapi ini yang luar biasa. Pada tanggal 13 Juli 1949 itu, dalam sidang kabinet lengkap, Pak Safrudin mengatakan terhadap
persetujuan Rum-Ruyen, PDRI tidak punya sikap. Biarlah soal PDRI itu, soal persetujuan persetujuan Rum-Ruyen itu kita serahkan kepada kabinet, kita serahkan kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, kita serahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. PDRI tidak punya sikap apapun. Tetapi, kata Sapnudin, segala resiko yang mungkin ditimbulkan oleh persetujuan Rum-Ruyen akan kita hadapi bersama. Wah, itu menurut saya itu pernyataan yang luar biasa. Hanya seorang negarawan besar itu yang bisa mengatakan. Banyak kan dia sudah dianggap nggak ada. Dia nggak dihitung. Tetapi dia mengatakan segala resiko yang bakal ditimbulkan oleh persetujuan Rum-Ruyen akan kita hadapi bersama. Nah, itu menurut sejarawan Taufik Abdullah itu mencatat ini pernyataan yang luar biasa, singkat tetapi itu mencerminkan sikap Sapnudin Prawira Negara, yaitu sikap memperlihatkan Sapnudin itu menjunjung tinggi etika kekuasaan. Inilah yang oleh Taufik Abdullah disebut kekuatan etika kekuasaan. Sapnudin memilih kepentingan bersama. Mungkin benar bahwa Sapnudin susah dicari. Ya, karena itu ya lebih adil untuk kita mengatakan ya karena Sapnudin susah dicari ya maka Soekarno lah tempat bertemunya orang Belanda. Tetapi kata Taufik Abdullah, benar dan adil saja belum cukup. Harus ada kearifan. Dan Sapnudin sudah memperlihatkan kearifan. Jadi sahabat saya semua, saya kira itu nilai-nilai yang harus dicontoh oleh bangsa ini. Dari momentum yang terjadi pada hari ini, 7 Mei 1949. Seorang sarjana Prancis, saya nggak pandai mengucapkannya itu. Siapa namanya, Remy Medinier, apa itu namanya. Ini sarjana Prancis yang menulis tentang Masyumi. Dia mencatat itu. Jogja Kembali, ya, PDRI, Rum-Ruyen, Jogja Kembali, itu adalah episode terakhir dari revolusi fisik, revolusi kemerdekaan Indonesia. Dan pada episode terakhir itu, Masyumi telah menyumbangkan 3 kadernya yang terbaik sebagai negarawan-negarawan besar. Sapnudin menyelamatkan Republik, Rum menjadi juru runding yang handal, Natsir mendamaikan Sapnudin dengan Rum. Nanti pada berikutnya, nanti akan kita lihat, Natsir menuntaskan episode ini dengan menyampaikan pidato mosi integral, ya, dengan membentuk yang menjadi jalan untuk terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu nanti bab yang lain nanti kita akan bicarakan. Saya kira itu Pak Sekjen yang saya sampaikan sore ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya.
Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua untuk semakin belajar dari masa lalu para pemimpin kita yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Kang Lukman Hakim, alhamdulillah ya, semakin terbuka. Kita memaklumi ya kalau Syafruddin mengangkat dirinya sebagai ketua PDR itu kan legitimasinya tidak ada itu kan lakukannya. Iya, dia berinisiatif itu walaupun itu menyelamatkan negara. Legitimasinya walaupun di kemudian hari tidak dilegitimasikan kan nggak pernah ya. Misalnya ada ketetapan MPR tentang melegitimasikan itu gitu tuh nggak ada tuh Pak Lukman. Nggak ada. Ya begitu berjalan begitu aja kan. Iya, makanya kemudian ketika Iya, malah itu bertahun-tahun riwayat PDRI itu tenggelam. Betul. Zaman Orde Baru itu nggak boleh disebut itu. Nggak pernah disebut. Baru zaman SBY. SBY mengukuhkan 19 Desember itu, hari terbentuknya PDRI sebagai Hari Bela Negara. Baru 2011, Syafruddin diangkat, dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Walaupun, nah bagaimana status Syafruddin itu? Bagaimana status Syafruddin? Kalau Profesor Jimli Asidiki itu yakin betul bahwa Syafruddin itu dari tanggal 19 Desember 48 sampai 13 Juli 1949 itu adalah Presiden Republik Indonesia yang sah seperti diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu Profesor Jimli. Nah, begitu. Begitu jadi tambahannya. Ada klausul begitu ya? Ya kalau pemerintah sih nggak pernah mengakui. Artinya nggak pernah bertahun-tahun itu tenggelam. Selama Orde Baru nggak ada orang bicara PDRI yang ada kan zaman Orde Baru itu serangan umum 1 Maret. Padahal serangan umum itu kan di bawah payung Jenderal Sudirman, dan Jenderal Sudirman itu Panglima Angkatan Perang PDRI. Nah, gitu. Tapi itu nggak diakui. Iya, walaupun kemudian kan Belanda mengakuinya tetap Bung Karno ya, makanya dia waktu di Babel. Ini ada orang Bangka ini, Pak Jimmy, kenal nggak sama Pak Bung Karno di situ? Waktu Bung Karno di situ. Jimmy harus kenal, ini ada orang Bangka di sini. Ini sejarah penting gitu. Kedua begini, walaupun itu menarik perdebatan antara pengakuan dan penyerahan. Sebab Belanda paham betul kalau yang pengakuan berarti selama ini dia kan merampok Indonesia 350 tahun dan harus dikembalikan itu. Ketika suatu ketika kita menagih ya hasil rampokannya itu harus dikembalikan. Tapi kalau kemudian kata penyerahan artinya memang ya dia sah mengambil harta alam kita. Itu dari sisi itu mungkin Belanda punya kemenangan yang luar biasa. Di kemudian hari dia tidak ditagih kan gitu. Ya itu yang keberatannya mungkin berbagai pihak. Tapi memang harus win-win solution gitu ya. Dengan pengakuan. Bukan cuma itu, Jen. Ya bukan cuma itu. Dalam KMB itu, ya itu kurang ajar Belanda. Indonesia itu harus membayar hutang-hutang dari tahun 45 sampai tahun 49. Itu artinya pengeluaran Belanda untuk menumpas para pejuang Republik itu dibayar oleh Indonesia. Berapa jumlahnya? Jumlahnya itu sekitar 4 miliar rupiah. Zaman sekarang kecil 4 miliar. Sekjen sekali ngedip dapat tuh pasti 4 miliar itu kan. Tapi tahun 49, 4 miliar itu besar. Itu saya dengar baru lunas itu di zaman Presiden Megawati apa gitu. Itu kurang ajar betul Belanda. Dia perangi kita. Ya konsekuensi karena penyerahan itu, Kang Lukman. Ya, ini yang sebetulnya kekalahan diplomasi kita di titik itu. Itu yang berat. Kalau dulu 2 miliar ya dikasih 1 juta ya sekarang.
2 miliar dulu kasih kali 1 juta. Karena waktu itu hitungannya satu dinar itu 2 rupiah lah Ustaz. Jadi 1 juta sekarang ini. 2 miliar kali 1 juta berapa? 2.000 triliun itu ya. Iya, 2.000 triliun sekarang. Luar biasa ininya. Kita harus bisa berbalik gitu di perjanjian itu. Bahwa itu adalah kita bisa buktikan bahwa mereka adalah menjajah dan merampok. Kalau bisa dibalik di zaman ini, Kang Lukman, di zaman Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Karena itu sekarang pengakuan Belanda terhadap Pangeran Diponegoro beberapa waktu lalu diserahkan tuh keris apa-apa, kerisnya Pangeran Diponegoro tuh. Oh iya. 2 bulan yang lalu ya, Pak Jokowi. Ya ini harta bendanya Pangeran Diponegoro. Itu Belanda mengakui di pengalaman dia di seluruh dunia itu paling berat itu perang melawan Diponegoro. Ya. Paling berat di dalam sejarah peperangan dia dari dulu sampai sekarang itu yang banyak korban dari Belanda itu di zaman Pangeran Diponegoro. Nanti kita kaji tersendiri itu karena itu ada ininya apa namanya inspirasi yang luar biasa di situ Pak. Silakan teman-teman yang mau ini sebelum Ustadz Farid Ahmad Okba nih ada dulu nggak yang lain nih dari Bangka, Mbak Eka Habina, Mbak Rismaya, Pak Teddy, nah, Pak Suwardi gimana, Pak Wildan Zaki, ya kita tawarkan. Oh. Ya. Yo, silakan. Ya Pak Suwardi ada yang mau tanya? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Ya. Oh, ya. Oke. Kajian hari ini sangat menarik, apalagi 3 tokoh yang ditampilkan merupakan tokoh yang sampai sekarang nampaknya hilang. Bahwasanya para pemikir Islam sekarang kayaknya tenggelam, apalagi di masa sekarang. Sangat mengunggah apa yang disampaikan pada hari ini. Yang pertanyaan saya, profil-profil mereka yang disebutkan ada semacam 3 serangkai istilahnya, walaupun ada istilah 3 serangkai yang. Tapi apakah profil atau kitab atau buku-buku yang tentang mereka itu apa bisa kami miliki sekarang atau bagaimana gitu caranya agar bisa kami sampaikan bahwasanya ada loh di masa dahulu ada orang yang hebat di masanya dan mereka ini memiliki perbedaan namun tetap satu dalam keindonesiaan. Itu yang bisa saya pertanyakan. Bila itu walhidayah warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, makasih. Pak Jimmy gimana? Bung Karno itu ini cerita Bung Karno di Bangka ini. Nah, Ya. antum merasakan nggak kehadirannya? Hah? Ya, saya sendiri kurang informasi itu mengenai pembuangan Bung Karno di Bangka ya. Nah, makanya saya pengen tanya banyak nih kepada Pak Lukman ini ya. Bagaimana itu cara berkomunikasi pada saat mereka di Bangka dengan pemerintahan di Jogja atau di Jakarta pada saat itu. Begitu, Pak. Oke. Tempat-tempatnya yang di Bangka, antum tahu nggak tuh? Di Menumbing. Hah? Di Menumbing. Ya. Menumbing. Sudah pernah ke sana? Tinggi itu, Pak. Saya belum. Di gunung. Di gunung ya. Di gunung. Ya. Pak Lukman menugaskan antum ke sana dulu, nanti baru bercerita ya. Nuansanya, suasananya. Iya. Bukan kalau kita dari Palembang naik ferry kan kita lewat Muntok, di Muntok kan situ. Iya, itu di atas gunung. Mesti lewat, cuman agak masuk lagi, naik ke atas lagi ya. Iya. Untuk ke Bung Karno ya. Iya. Ya, nanti kau ke sana lah. Bagaimana suasana ceritakan kepada kita. Ya, siap antar, Pak. Ya, siap antar, Ustaz. Masih ada lagi yang lain? Silakan Ustaz Farid dulu ya, Kang Lukman ya, sekalian ya. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Ya, Bang Arsyad, saya ada 2 ini, Jen. 1 pernyataan, 1 pertanyaan, Jen. Oh. Ya, pernyataan begini. Jadi pola perjanjian itu mirip dengan Hudaybiyah, Jen. Itulah politik. Jadi Nabi SAW dari awal
membuat perlawanan bersenjata. Jadi mulai perang Badar, perang Uhud, tahun ke-6 Hijriah itu berarti tahun 2 itu ya. Tahun ke-6 Hijriah itu Rasulullah mengevaluasi bahwa peperangan selama ini itu tidak menjadikan perkembangan yang pesat terhadap kemajuan umat Islam. Maka Nabi menghitung jumlah personel umat waktu itu sekitar 1.400 pada waktu Hudaybiyah itu. Di hasil perjuangan di Mekah tahun ke-6 Hijriah, jumlah umat Islam cuma 1.400 orang. Maka Nabi kemudian merubah perjuangan dengan pola diplomatik. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah itu. Ya. Kemudian perjanjian itu sendiri banyak hal yang dirugikan klausul-klausul umat Islam itu. Tapi Nabi mengalah. Sebab begitulah diplomatik gitu kan, ada win-win solution, ada juga untung rugi situ. Tapi tidak menjadi yang prinsipal gitu. Nah, umpamanya di antara perjanjian apabila ada warga Mekah yang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Tetapi apabila ada warga Madinah tidak dikembalikan. Warga Madinah ke Mekah Tidak dikembalikan. Nah, itu kan klausul yang tidak seimbang, tapi Nabi terima. Ada berapa lagi klausul yang lainnya. Tetapi apa akibat setelah perjanjian itu? 2 tahun saja. Dari tahun ke-6, Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah sampai Fathu Mekah tahun Ramadan tahun 8 Hijriah, jumlah umat Islam mencapai 10.000. Kemenangan yang luar biasa. Yang tidak diperoleh ketika dalam peperangan. Justru dalam posisi perjanjian Hudaybiyah diplomatik ini menghasilkan perkembangan Islam yang luar biasa. Itulah dakwah. Makanya kalau boleh disimpulkan dengan pola ini, antara dakwah dan peperangan, jauh lebih efektif dakwah. Gitu. Dan dengan pola perjanjian itulah kemudian Rasulullah datang ke Mekah membawa 10.000 pasukan, yang itu tidak dalam perang. Mereka diminta untuk menyalakan obor saja. Dengan jumlah yang besar begitu, sudah melumpuhkan semangat juang orang-orang Mekah itu. Sampai terjelah penaklukan kota Mekah itu tanpa perang. Itulah pola diplomatik. Nah, kita harus pandai itu menyiapkan siasat seperti itu. Jadi tidak harus dalam perang, tapi tidak berarti perang harus ditinggalkan. Karena perang itu adalah kekuatan yang menjadi bergening untuk menekan. Kalau tidak ada Pak Sudirman, tidak ada Pak Syafruddin di Sumatera, nggak akan ada pertimbangan untuk kemudian Indonesia diberikan kekuasaan baru lagi. Gitu. Jadi harus ada 2 itu. Itu pernyataan. Yang pertanyaan, Pak. Dengan perjanjian Romroyen itu kan Pak Kartosuwiryo itu kan kecewa juga, akhirnya angkat senjata juga. Kan nggak disebutkan itu dalam perjalanan kembali kepada perjanjian dengan Belanda itu. Kan ada Pak Sudirman, tapi juga di Jawa Barat itu ada Pak Kartosuwiryo yang diangkat senjata juga. Karena dia nggak terima dilakukan penguasaan Jawa Barat itu oleh pihak Belanda dan dipindah kekuasaan ke Jogja itu. Gimana itu ceritanya, Pak? Ya. Silakan. Ya, pertama tadi yang asahan itu asahan. Ya. Ini ada buku. Ya kan? Ini buku terbit tahun 78. Ya, ini Kejupulan Muhammad Rum. Saya sudah usulkan kepada pimpinan Pusat Parmusi supaya buku ini dicetak dan diterbitkan ulang. Ini terbitan tahun 78. Alhamdulillah. Ya, saya nggak tahu bagaimana realisasi. Saya kan cuma usul. Diketik ulang ya, Bang. Diketik ulang. Ya, diketik ulang. Itu Hadi Nur Ramadan sudah siap itu dengan pasukan pengetikannya itu. Alhamdulillah. Di sini ada perjanjian mulai dari Jati, Renville,
persetujuan Rumruyen, KMB, sampai gugatan Masyumi kepada Presiden Soekarno. Itu ada, lengkap. Yang kedua, saya nggak apa, tapi ada juga tahun 2011 itu ada terbit buku tentang Pak Safruddin. Saya ambil sebentar. Ini kumpulan tulisan. Ini kumpulan tulisan dari berbagai seminar kami selenggarakan tahun 2011 ketika mengusulkan Pak Safruddin menjadi pahlawan nasional. Nah, tapi tahun 2011 juga ada terbit biografi Pak Safruddin ditulis oleh Ahy Prosidi. Judulnya Safruddin Prawinegara lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu judulnya itu mencerminkan Pak Safruddin. Lebih takut kepada Allah. Lalu yang baru terbit juga ini. Ini baru terbit 2019 September. Ini biografi Muhammad Natsir. Nah, kalau ini saya kira ini dan tadi biografi Pak Saf itu mungkin bisa dicari secara online itu. Gitu. Kemudian ya bagaimana komunikasi para pemimpin itu? Ya waktu itu kan sudah ada, telegram sudah ada, telepon sudah ada. Jadi walaupun teleponnya telepon engkol, ya itu sudah ada. Tentu belum secanggih sekarang, tapi sudah. Misalnya Pak Saf itu dia keluar masuk hutan, itu bawa pemancar radio. Jadi nanti di mana tempat yang aman, nah Pak Saf pidato. Pidatonya dipancarluaskan dari belantara Sumatera itu dipancarluaskan ke Singapura, dari Singapura direlay lagi ke India, dari India diterus pancarluaskan lagi ke New York begitu. Nah, itu betapa sederhananya tapi ternyata ya alhamdulillah efektif juga. Kemudian ini Ustadz Farid ya Kartosuwiryo itu kecewa dengan Renville. Bukan dengan Rumruyen, tapi dengan Renville. Karena dengan Renville, Indonesia itu tinggal tersisa Jogja dan sekitarnya. Jogja, Jawa Barat itu menjadi bagian Belanda. Jadi Pak Kartosuwiryo itu kecewa betul karena Jawa Barat itu ditinggalkan oleh TNI. TNI kan hijrah. Maka di biografi ini saya juga ceritakan itu, saya tulis tentang persahabatan antara Pak Natsir dengan Kartosuwiryo. Pak Natsir cerita di masa itu, di masa sekitar Renville, itu Bung Hatta yang kasih anggaran buat Kartosuwiryo. Jadi Bung Hatta minta supaya Kartosuwiryo tetap bertahan di Jawa Barat. Jangan tinggalkan Jawa Barat yang merasa dikecewakan oleh Republik karena ditinggalkan oleh tentara. Dan bersepakatlah kemudian untuk menjaga Jawa Barat, dibentuklah kemudian satu tentara. Tapi nggak boleh pakai nama Tentara Nasional Indonesia. Nah, itu melanggar perjanjian. Tetapi tentara itu harus ada Indonesianya. Maka dibentuklah Tentara Islam Indonesia. Nah, tetapi kemudian Kartosuwiryo itu kecewa betul, menganggap ya kok ini juga saya kira ada kemudian bukan lagi miskomunikasi. Pak Rasis selalu mengatakan diskomunikasi, udah nggak ada komunikasi akhirnya. Jadi sehingga Pak Kartosuwiryo menganggap Indonesia sudah selesai, sudah habis. Karena Indonesia sudah habis, maka dia proklamasikanlah negara Islam Indonesia. Karena menurut dia sudah nggak lagi Indonesia, sudah habis oleh Renville, tinggal Jogja kok. Inilah yang
Pak Nasir oleh Bung Hatta diminta mendekati Kartosuwiryo, diutus Pak Nasir itu ke Jawa Barat. Pak Nasir dengan Kartosuwiryo itu akrab, beberapa kali ketemu di rumah Ustadz Hasan. Nah, Pak Nasir dalam usahanya, jadi Pak Nasir itu mengajak Pak Kartosuwiryo untuk berjuang secara parlementer, jangan berjuang dengan senjata. Pak Nasir mengajak Pak Kartosuwiryo berjuang secara konstitusional. Maka Pak Nasir kemudian bikin surat. Karena Pak Nasir nginapnya di Hotel Homan, maka surat itu pakai kop surat Hotel Homan, amplopnya pun Hotel Homan. Diutuslah kemudian Ustadz Hasan menemui Kartosuwiryo. Tapi pengamanan Kartosuwiryo itu sangat ketat. Mungkin juga ditambah ada faktor itu, faktor loh kok suratnya ini Hotel Homan, jadi dianggap nggak penting barangkali ya. Jadi Ustadz Hasan itu 3 hari tertahan di markasnya Pak Kartosuwiryo. Jadi sudah 3 hari baru beliau bisa diterima. Nah, ketika Pak Ustadz Hasan diterima oleh Kartosuwiryo, proklamasi itu sudah terjadi. 3 hari. Nah, jadi terlambat. Nah, kata Pak Nasir, ya sudah terlambat. Di samping itu memang yang paling susah dari Pak Kartosuwiryo itu menjilat lidahnya sendiri. Tetapi usaha-usaha, nah kan ini yang kemudian jadi belakangan itu menjadi tema PKI menghantam Masyumi. Coba perhatikan pidato Masyumi, PKI di Konstituante. Mereka nggak menyerang dasar negara Islam yang diusulkan oleh Masyumi dan NU dan partai Islam lain. Jadi catatan sejarah aja bahwa yang mengusulkan Islam sebagai dasar negara di Konstituante itu tidak hanya Masyumi, tapi semua partai politik Islam, NU, Tarekat Islam, PERTI, Partai Tarekat Islam Indonesia, dan ada juga perorangan. Nah, PKI ya, selalu menyerang, misalnya baca aja pidato, ada Kiai itu, Kiai Dasuki dari Solo. Itu yang diserangnya itu adalah sikap Masyumi terhadap DI. Yang dikatakan Masyumi itu melindungi DI. Memang Pak Nasir itu menolak tindakan militer terhadap DI. Gitu. Pak Nasir maunya persuasif. Maka begitu Pak Nasir menjadi Perdana Menteri, beberapa hari kemudian beliau pidato memanggil semua pejuang untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ada yang turun, tapi TNI salah memahami seruan Perdana Menteri itu. Jadi ketika siapa di daerah Jawa Tengah itu turun, siapa Patah Yasin apa siapa itu, nah maunya Pak Nasir itu sesudah mereka turun ya terus dirangkul. Nah lalu dirembuk, diajak berembuk lah, mau jadi apa mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi apa, mau jadi pegawai negeri, apalah pokoknya tidak itu yang dilakukan oleh tentara, ditangkap. Patah Yasin malah ditangkap, terus dibawa ke Bandung, di kerangkeng, di Kodam. Lah akhirnya orang-orang lain yang mau turun, ya pasukan DI yang lain yang mau turun nggak jadi. Lah ngapain turun kok? Mau ditangkap kok. Nah, satu. Yang kedua, ketika Pak Nasir menjadi Perdana Menteri, Pak Nasir pernah mengutus itu Kiai Muslih. Itu di Rawamangun, ada di jalan apa itu, ada YAPI, Yayasan Asrama Pelajar Islam, ya kan? Di seberangnya itu kan ada SMA di Ponorogo, di Rawamangun, di apa namanya, Sunan Giri, di Sunan Giri. Pak Nasir tahu bahwa Kiai Muslih ini akrab hubungannya dengan Kartosuwiryo. Maka sesudah berunding dengan Buya Hamka, dengan Wahid Hasyim, dengan Kiai Wahab,
akhirnya Pak Nasir sepakat mengutus Kiai Muslih untuk menemui Kartosuwiryo untuk mengajak kembali ke Papua di Bupati ini. Tugas itu dilaksanakan dengan baik dan Kartosuwiryo menyambut dengan sangat hangat. Itu diceritakan dalam bukunya Pak, biografi Kiai Muslih. Jadi sudah ada kesepakatan lah. Nanti kita carikanlah bagaimana caranya. Jadi sesudah pertemuan yang hangat, sesudah pembicaraan yang produktif, yang memberi harapan, pulanglah ke Muslim. Pak Karto spesial itu, memberi pengawalan terbaik. Jadi pengawal kepercayaannya itu disuruh mengawal ke Muslim. Tapi di situ musibah terjadi. Jadi rupanya diam-diam ketika Kiai Muslih itu naik, itu ada yang mengintai. Jadi ketika Kiai Muslih turun, dilihat dikawal oleh orang bersenjata, itu ditembak langsung. Sehingga pengawal kepercayaan Kartosuwiryo itu meninggal. Nah, akhirnya harapan yang sudah reda, apalagi surut lagi. Ketika kemudian Pak Nasir menyerahkan jabatan Perdana Menteri, dilanjutkan oleh Dr. Sukiman Widiyosanjoyo, Kartosuwiryo mengatakan kepada jamaahnya, kalian tetaplah berhubungan dengan Nasir, tapi sejak saat ini, tidak ada lagi hubungan antara DI dengan pemerintah. Sebelumnya ada. Yang kedua saya ingin sampaikan, ada tokoh Jawa Barat yang pernah menjadi ketua Dewan Dakwah Pusat, almarhum Allahyarham Afandi Ridwan. Itu beliau juga sudah merancang langkah-langkah untuk rekonsiliasi Islam. Jadi sudah ada konsepnya, itu sudah disetujui oleh Pak Kartosuwiryo, itu kemudian dibawa ke Wakil Perdana Menteri Prawoto, ini zaman Perdana Menteri Wilopo. Pak Prawoto kemudian minta supaya naskah itu diperlihatkan dulu ke Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Lagi-lagi itu digagalkan oleh tentara. Jadi di perjalanan Afandi Ridwan ditangkap, dijeblos ke penjara bertahun-tahun. Jadi sebenarnya antara Pak Nasir dengan Kartosuwiryo itu nanti ada beberapa kesepahaman lah mengenai Islam dan Indonesia ini. Sayang tidak tuntas. Nanti Kiai Muslih itu cerita sekitar tahun 62 ke rumahnya datang seseorang membawa 2 orang anak. Orang ini diutus oleh Pak Nasir dengan pesan, pada bayangkan itu Pak Nasir tahun 62 itu sudah di penjara. Tapi Pak Nasir masih saja memikirkan orang lain. Jadi dia titip ke Muslih, yang satu itu anak dari pengawal utama Pak Karto yang ditembak tentara itu. Yang satu lagi anak Kartosuwiryo. Tolong supaya ke Muslih kan dia punya sekolah, punya apa, tolong itu supaya diasuh lah. Nah, yang satu anaknya pengawal Kartosuwiryo itu sampai dinikahkan oleh Kiai Muslih. Tapi anak Kartosuwiryo itu nggak lama. Udah berapa tahun terus dia merasa sudah bisa mandiri, dia pamit baik-baik, ya keluar dari Rawamangun itu, dari jalan pendidikan di Ponorogo itulah. Tapi anaknya pengawal utama Kartosuwiryo itu diasuh sampai
dia jadi guru sampai dinikahkan. Jadi saya kira itu Ustaz. Jadi memang bukan kecewa terhadap Ruhiyah, tapi terhadap Renville yang sebelumnya. Renville. Renville. Nah. Jadi yang pasti itu jelas miskomunikasi berarti ya Pak Lukman ya? Ya, saya kira ada faktor, selain faktor apa tadi pengawalan ketat, dugaan saya ya, itu kena amplopnya itu Hotel Homa. Ya, saya kira begini, Ustadz Farid ya, dan Kang Lukman. Ustadz Farid dan Kang Lukman. Ini Ustadz Farid mestinya memahami sejak awal. Jadi umat ini kita punya kekuatan diplomasi yang luar biasa. Itu diakui sampai sekarang. Tetapi kelemahan umat ini adalah soal dunia intelijen. Itu tidak ada yang faktor tidak sengaja. Ya, semua itu adalah operasi menurut saya. Ya, penggagalan komunikasi antar dua tokoh dihadang di tengah jalan gitu. Itu mungkin dianggap membahayakan bagi kelompok-kelompok kekuatan tertentu, maka dilakukan operasi itu. Jadi ini menurut saya Pak Lukman, ya, kekuatan-kekuatan intelijen ini bagi umat harus diasah gitu. Ya, yang ini sering dikritik oleh Ustadz Farid soal kelemahan ini. Itu semua kan hasil olahan-olahan begitu gitu loh. Jadi dengan logonya Pak Nasir mungkin dengan sebagai Perdana Menteri udah kumpulkan. Wah, dikerjain betul itu. Ini kesempatan ini bagi tentara mungkin. Nah, ini kesempatan memutus mata rantai kekuatan Nasir ke bawah gitu. Itu kalau dia dari kepentingan intelijen itu harus dilakukan gitu. Mungkin begitu ya. Begitu Ustadz Farid ya. Iya. Ya, ini udah makanya saya dengar Pak Lukman katanya keputusan yang paling berat Soekarno itu ketika memutuskan hukuman mati karena itu temannya katanya. Iya betul. Sama-sama di kos di rumahnya Pak Cokro di Paneleh itu. Ya ini menarik. Jangan lupa Kartosuwiryo itu pernah diangkat menjadi Menteri Muda Pertahanan. Itu kabinet Syahrir atau Amir Syahrir, cuma Kartosuwiryo itu kan bukan orang yang cari jabatan, dia nggak mau. Gitu. Dia nggak aktif. Artinya dia nasionalis juga berarti ya. Dasarnya kan dia keras. Saya baru dapat ini ada satu buku itu memuat kumpulan tulisan Kartosuwiryo. Itu pembelaannya terhadap rakyat kecil itu memang luar biasa itu. Ada beberapa tulisan itu. Alhamdulillah baru berapa bulan lalu baru saya dapat. Ya nanti insya Allah Kang Lukman di kesempatan lain kita perdalam ya berbagai kasus-kasus seperti itu ya. Bisa kelemahan kita, bisa sebuah pembelajaran hikmah ke depan. Insya Allah bisa juga karena kita ini Pak Nasir selalu berulang-ulang mengatakan kita ini dalam politik itu terlalu husnuzon. Iya. Terlalu berbaik sangka. Baik sangka boleh, tapi terlalu. Contohnya apa? Contoh kasus nih. Misalnya itu Kiai Soleh Iskandar itu jabat pangkat terakhir di TNI itu mayor. Padahal Panglima Kodam itu letkol waktu itu. Kepala Staf Angkatan Darat itu kolonel. Jadi Pak Soleh Iskandar itu tinggal nunggu sebentar lagi sudah letkol, dia bisa jadi pangdam. Tapi dia mengatakan, ini kedaulatan sudah diakui, sudah selesai. Nggak ada gunanya lagi jadi tentara. Berhenti dia, kembali ke pesantren. Akhirnya mengisi orang-orang yang nggak jelas. Itu yang dikatakan Pak Nasir, kita terlalu husnuzon. Ya, mungkin harus diramu dengan bahasa konspirasi. Kalau ada bahasa konspirasi, maka mungkin kata-kata itu nggak akan muncul lagi. Mungkin terlalu sujud, karena semuanya harus kita lakukan secara sistematis, terintegratif. Itulah konspirasi. Itulah kekurangan kita. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita besok tetap kita lanjutkan ya.
dengan tema yang lain, insya Allah. Ini kan menarik, kita memahami sejarah lewat Insya Pak Allah, Nasir. insya Allah. Siap, Insya siap. Allah. Memahami sejarah lewat Insya Pak Allah. Nasir, dan Insya Allah, melalui kebaikan Kang Lukman dan Ustadz Farid. Kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.